Suara saya kedengaran nggak pakai Zoom? Karena mencoba, saya juga nggak tahu ini dampaknya apakah lebih bagus pakai Zoom. Nantinya bisa saya jadikan hasil riset ya. Nanti kelas-kelas selanjutnya apakah saya pakai Zoom, tapi saya tetap lebih suka pakai WA ya. Karena yang sinyalnya sulit atau yang nggak bisa ikut live di Zoom bisa baca setelah kuliah berakhir, biasanya begitu kan kalau di WA ya, begitu. Nah, teman-teman ada beberapa materi baru ya, materi baru di kalau backsoundnya bagus ya. Kalau tidak keberatan, siapin pena dan buku tulis. Siapa tahu ada hal-hal penting yang bisa dicatat ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan storytelling ini menurut saya pribadi ya sangat powerful. Sangat powerful itu sangat kuat pengaruhnya untuk ke penulis ya. Yang pertama kita bisa menggunakannya untuk menulis buku. Yang pertama itu ya. Dan masih jarang nih ya cerita yang storytelling yang dibukukan itu masih jarang. Paling ya member-member AMK yang sudah ikut kelas storytelling. Yang kedua, bagi teman-teman yang suka jualan online atau yang dakwah, ini bisa menjadi gaya baru dalam menyampaikan opini ya. Karena storytelling itu kan kita bercerita dan pembaca itulah yang menyimpulkan. Jadi biasanya orang nggak terlalu suka didikte ya, atau dipaksa untuk menarik kesimpulan atau menerima yang kita simpulkan. Jadi dengan cerita, oh ternyata maksudnya begini, begitu ya. Menurut pembaca sih seperti itu. Nyamannya pembaca seperti itu. Mereka tidak mau didikte, tidak mau kesimpulannya tidak mau dari penulis gitu. Terus untuk yang suka jualan, nah ini sangat powerful. Rata-rata sebenarnya saya nggak jualan ya. Apa nih? Cuman nginpoinnya itu biasanya lewat cerita. Ini kita berbicara tentang storytelling yang umum. Nah, nanti kita berbicara storytelling yang sangat berbeda dan nggak ada di teori menulis manapun, bahkan di Google ya. Itu biasanya seperti itu. Kemudian tadi apa ya? Bisa untuk nulis buku, kemudian untuk jualan, untuk dakwah juga bisa. Nah, ini kita masuk ke yang kedua. Kedua itu jadi storytelling yang bukan tulisan. Ada ya. Nah, sebenarnya ini hasil riset saya dari baca buku. Saya sering dulu membahas pendirinya The Body Shop. Nah, untuk ibu-ibu mungkin pernah beli produknya The Body Shop nggak? Tapi kayaknya mahal ya. Ada yang nyuruh ngulang dari awal. Belum lama kok. Tadi baru pembukaan aja. Nah, ini sangat unik dari Anita Roddick.
foundernya The Body Shop, sekarang sudah meninggal ya. Terus Body Shop itu sudah dibeli sama, bacanya apa ya? L'Oreal gitu. Kosmetik juga. Berapa triliun gitu ya. Jadi karena produknya sudah branded dan dikenal, jadi kalau dijual perusahaannya mahal banget gitu. Ini sama juga. Saya kebetulan beli bukunya Black Mycoskie. Jadi beliau itu foundernya CEO Tom. Ini nanti kita akan bahas juga bahwa beliau itu, mereka berdua berstorytelling lewat produk. Produknya itu di storytelling kan gitu. Jadi kalau Anita Roddick nanti kita hubungkan atau kita anchorkan atau tombolkan, nanti kelas Januari kita bahas ya. Anita Roddick ini sangat peduli dengan lingkungan. Jadi kalau produk-produk kosmetik seperti apa ya, L'Oreal bacanya, kalau Prancis tuh susah dilafalkan ya. Apalagi ya kalau produk kosmetik dunia itu. Saya nggak hafal karena ibu-ibu ya. Ya Wardah lah misalnya kalau Indonesia ya. Wardah kenal ya. Wardah atau Mustika Ratu. Nah, dia punya keunggulan tidak pernah menguji coba produknya itu ke hewan. Jadi memang benar-benar alami gitu ya. Terus kedua, botolnya itu nggak dibuang, jadi isi ulang gitu. Jadi sesuatu yang sangat unik. Nah, karena keunikan inilah The Body Shop bisa berkembang. Ini di Inggris ya, di London. Kemudian berkembang, kemudian seiring waktu ya mendunia. Bahkan di Indonesia juga udah banyak, di Bogor juga ada ya. Di mall-mall pasti ada. Ini adalah storytelling atau branding sebuah perusahaan, bahkan nanti personal branding ya, nanti kita bahas juga bahwa storytelling itu bisa membuat brand perusahaan itu dikenal oleh publik ya, karena keunikannya, karena kepeduliannya. Pernah dengar Akademi Menulis Kreatif AMK? Mungkin orang pada mengenal karena gratis ya, seumur hidup. Itu juga sebenarnya storytelling yang nggak saya tulis begitu. Jadi dari mulut ke mulut aja. Ada odong lewat. Jadi AMK 1 tuh kebanyakan membernya itu hasil rekomendasi dari member-member AMK 4, 5, 6, 3, 2 ya. Sekarang udah hampir 200 atau udah 200 ya. Cepet banget ya. Nah, begitu ya. Itu terkait dengan perusahaan. Nah, kalau yang Tom Sus ini unik banget ya. Tom Sus ini dia ya awalnya nggak gede banget ya, biasa aja. Jadi setiap orang yang ini kan yang memproduksi sepatu ya, pernah nggak ngelihat ini? Saya dulu mengira ini sepatu buatan Jepang. Ada nih di toko sepatu, bukan toko sepatu ya, swalayan dekat rumah. Saya mengira ini buatan Jepang. Coba lihat. Nah, biasanya kalau bapak-bapak yang nyetir sering nih pakai yang kayak gini, nyaman banget. Saya tapi belum punya. Harganya kalau nggak salah sih 30.000 sampai 50.000 ya. Nah, ini uniknya Black Mycoskie ini, pemilik CEO Tom itu, setiap orang yang beli sepatu Tom yang kayak gini nih,
kayak sepatu Jepang tipis banget dari kain. Ini dia setiap beli satu sepatu sebenarnya dia beli 2 sepatu. Jadi sepatu ya keuntungan dari perusahaan, misalnya harga sepatunya itu 40.000. Nah, yang separuhnya itu diberikan secara gratis untuk anak-anak di Argentina ya. Nah, karena kepeduliannya Tom Sus inilah perusahaan ini semakin dikenal, berkembang, dikenal kepeduliannya lah untuk orang-orang yang nggak mampu. Jadi setiap beli sepatu Tom itu dia ibaratnya bersedekah satu sepatu di Argentina. Nah, itu ya unik banget. Nah, ini teman-teman nanti kalau mau bikin usaha atau perusahaan bisa ditiru ya. Bagaimana dari 2 kasus ini ya, dari 2 studi kasus ini teman-teman bisa membuat bisa mencontek atau benchmark namanya. Bench itu bangku, mark itu ya meniru lah. Meniru bukan plagiat ya. Kita bisa memodifikasinya. Seperti AMK mungkin kelas menulis banyak, tapi AMK kan punya unik ya, mungkin unik kan. Masa sih kelas menulis yang kalau di tempat lain mungkin mahal banget. Apalagi kalau penulis bestseller ya. Sekali buka kelas, apalagi pas pandemi ini, setahu saya kayak Kang Alfuadi itu yang punya Negeri 5 Menara itu ya hampir 1 juta ya. Murah ya. Yang punya uang murah. Sebenarnya saya dari awal tuh memang nggak pernah membranding AMK tuh ini loh AMK gratis, peduli dengan penulis, enggak. Jadi memang ini adalah hobi saya mengajar sejak saya belum bisa menulis secara secara keseluruhan. Jadi saya dapat misalnya main mapping, itu saya share ke teman-teman dulu itu di zamannya Yahoo Messenger. Ada yang masih ingat nggak? Zaman-zaman tahun 2000 ya. Itu saya share ke teman-teman di Unhas. Sama satu lagi kampus di Makassar, saya lupa ya. Terkenal UNM. Apakah sekarang masih UNM ya? Universitas Negeri Makassar ya. Saya ingatnya itu. Jadi seiring waktu teknologi berubah, ada WA, sambil ngajar di sekolah tahun 2015 itu saya buka kelas gratis di WA. Alhamdulillah sampai sekarang ya bisa ada 6 grup WA. Beda dengan Black Mekoski ini sudah merancang, saya memang ngalir saja gitu. Tapi teman-teman bisa mengambil pelajaran di sini ya, bahwa kita bisa membuat perusahaan itu seperti The Body Shop. Ada keunggulan yang sulit ditiru oleh orang lain. Begitu ya. Mungkin banyak yang saya nggak menyebutnya meniru ya, meniru AMK banyak. Bahkan yang keluar dari AMK terus bikin kelas menulis juga banyak. Tapi apakah mereka bisa mencontek isi kepala saya gitu? Saya tiap hari belajar, setiap hari ada ide-ide baru. Ya begitu. Teman-teman kalau mau bikin buku, bikin perusahaan, ya idenya kalau bisa orisinal atau ide yang asli, otentik, yang orang lain tuh memang sulit banget menirunya.
Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu branding perusahaan. Yang kedua, personal branding. Jadi beda ya. Personal branding itu tentang orang. Apu Indragiri, terus misalnya Bu Is, Eyang Mami, Bu Anissa, itu adalah kalau kita rajin mempersonalkan, itu akan jadi branding yang kuat. Oh, Cikgu Apu Indragiri itu mentor menulis kreatif. Nah, itu sebenarnya memang butuh waktu yang tidak singkat ya. Tapi saya yakin semua teman-teman member AMK atau yang menonton video ini, terutama kelas storytelling di Bright Training Center, bisa kok. Contohnya siapa ya? Ada Bu Is. Dia itu dia sedang tidak menulis tentang dirinya, tapi ketika membuat buku tentang senja, judulnya Senja, itu sebenarnya dia sedang berstorytelling lewat karyanya. Yang Mami, apa yang kita ambil pelajaran storytellingnya di situ? Yang Mami itu hebat ya, usia 85 tahun. 85 tahun tuh nyaris 90 tahun, teman-teman. Kebayang nggak? Ya kan ibu-ibu beliau itu punya apa ya, antusias yang tinggi untuk belajar menulis. Kita doakan yang Mami punya karya, jadi storytellingnya bisa meledak. Nah, kalau Bu Anissa nanti menulis tentang tema homeschooling, saya yakin banyak yang akan mengenal beliau sebagai praktisi ya. Praktisi itu ya kita yang menjalaninya. Bagaimana mengawal Dek Azizah lewat homeschoolingnya, Dek Azizah itu bisa bertumbuh jadi penulis, jadi public speaker, dan lain-lain. Nah, nanti ini bisa menjadi personal brand kita. Juga untuk teman-teman, saya yakin semuanya punya keunikan, sesuatu yang istimewa, dan percayalah di muka bumi ini Allah sudah ciptakan kita sesuatu dengan yang istimewa. Istimewa itu orang lain nggak akan bisa mengcopy, ya. Tidak ada yang bisa mengcopy-nya. Nah, itu contohnya personal branding itu Bu Is. Terus kemarin saya memberikan arahan ke Nelia, kamu fokus saja di novel yang temanya jodoh. Supaya orang lain atau pembaca atau pembeli buku novelnya itu kenal kalau Nelia ya, dia pasti Nelia AMK 5 ya, yang dari Jambi itu, ya orang kenalnya dia penulis novel-novel tema jodoh. Kalau dikulik itu nggak akan ada habisnya gitu ya. Jodoh kok kayak sempit banget ya Bu temanya? Enggak, pasti banyak bisa dijodohkan atau apa, banyak ya. Terus begini, banyak banget peluang lah, tapi supaya teman-teman tergambar ya, misalnya pernah baca nggak tulisan yang khusus membahas tema sahabat Nabi yang wanita atau istri-istri Rasulullah? Belum ada. Kalaupun ada, belum ada ya. Kalau teman saya, Saib Gozi itu dia fokus kepada Muhammad Al-Fatih ya. Begitu. Jadi peluang banyak banget. Banyak banget ya untuk teman-teman ya. Supaya terbayang begitu. Jadi supaya teman-teman tuh punya cerita, baik itu yang pertama berarti ada dua bagian ya. Yang pertama ini pasti banyak teman-teman bisa baca di buku-buku biografi, perusahaan-perusahaan ternama,
motivator, itu pasti banyak. Tapi yang kedua yang kita bahas tadi, storytelling yang nggak ditulis seperti ini, seperti AMK itu nggak ada di teori-teori buku, nggak ada. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikannya. Dan seperti yang saya sampaikan di awal bahwa storytelling itu jenis tulisan yang paling gampang ditulis. Dan yakinlah 100% orang suka cerita. Rea nggak? Dari kita kecil kita tuh ngobrol lama. Cerita apa? Ya berdasarkan pengalaman saya, apa saja kadang dibumbu-bumbuin, ada bohong-bohongnya juga sih kalau anak kecil ya. Wajar itu anak kecil. Tapi kita kok antusias gitu ya. Antusias mendengar dan kita antusias bercerita. Oh, kita tadi kemarin kita kebetulan saya tuh di pelosok banget. Kemarin waktu ke kecamatan begini. Waduh, bisa jam-jaman itu ya. Kebayang nggak teman-teman? Jadi orang itu suka mendengar cerita, suka membaca jenis tulisan cerita atau yang kita pelajari ini storytelling. Ya harus dilatih. Apa aja lah pokoknya. Yang penting tentang cerita. Nggak terlalu panjang nggak apa-apa gitu. Kayak kemarin tema Sriwijaya itu dari awal saya dengan angle yang berbeda ya. Kalau sekarang angle-nya yang terakhir kemarin tuh pengalaman saya dengan SJ itu bagaimana kita memotret bahwa ya kalau sudah kodoknya Allah kita mau naik pesawat maskapai apa saja dari yang termahal atau jet pribadi pun kalau sudah waktunya pulang ya kita pulang gitu, maksudnya pulang ke sang pencipta begitu. Padahal yang dulu-dulu saya bercerita kesel banget saya nggak bisa ngisi, harusnya dengan sharing ya. Jadi sebelum workshop kalau di Batam itu rencananya workshopnya tuh hari Minggu, Sabtunya itu awalnya ada sesi sharing, kemudian kita giring ke workshop, awalnya begitu. Ternyata pesawatnya diganti, terus ditunda jadwal penerbangannya. Nah, setelah berangkat pun ternyata teman-teman kalau travel di pesawat itu seperti yang saya ceritakan di storytelling, beda ya dengan kita naik mobil atau naik motor. Kalau ada apa-apa kita bisa loncat ya. Tapi kalau di pesawat gimana mau loncat? Mau buka jendela nggak bisa. Loncat juga sama aja kalau kita nggak punya parasut ya, seperti itu. Dari satu tema itu Sriwijaya bisa dibikin banyak cerita begitu. Kebayang ya teman-teman ya. Terus dipraktikin membuat judul storytelling itu kita bikin opsi 10 ya. Boleh juga sih dipraktekin di tulisan yang lain, misalnya puisi. Sama waktu pentas seni itu saya bikin judul yang banyak. Saya pilih mana nih yang pas, yang cocok dengan isi tulisan atau isi puisi itu. Jadi nggak satu judul, jadi bikin 10. Misalnya sudah selesai bikin satu tulisan opini, bikinlah 10 judul opini dengan tema yang sama tadi itu ya. Atau kalau kebanyakan ya 5 lah itu. Jadi kita punya banyak opsi itu dipraktikin. Ya kalau cuman dibaca ya sebenarnya bikinlah 5 judul opsional untuk satu jenis tulisan, itu gampang banget, tapi prakteknya kan susah ya.
Dan ternyata dampaknya beda banget ya. Judul yang biasa-biasa saja atau judul yang sangat menarik. Tentu saja ada rambu-rambunya, misalnya tidak berbohong, gitu ya, tidak mengandung unsur pornografi, yang tidak melanggar syarat lah, seperti lebih tahu ya, punya batasan-batasan tersendiri. Tapi yang jelas formulanya ya bikin sebanyak judul, kemudian kita pilih-pilih, oh yang ini cocok sama tulisan, sama kayaknya pembaca suka nih. Tuh, kebayang ya? Ada pertanyaan sampai sini tentang storytelling dan bahkan jualan buku itu menurut saya lebih banyak magnetnya dengan storytelling dibanding kita cuman kita posting. Tapi sebenarnya nggak salah kita posting mock up 3 dimensi dari cover, kemudian kita telah dibuka pre-order. Sebenarnya lebih powerful, lebih berdampak itu kalau kita bercerita. Misalnya ya, ini Ella baru mau merilis buku perdananya. Nah, di storytelling itu bukan di awal jangan sampai kelihatan menjual gitu. Misalnya begini, aku benci menulis. Nah, orang pasti tertarik gitu. Kok benci menulis ya? Ternyata di bawahnya pada awalnya begini ya, pengalaman mengapa benci menulis. Kemudian misal, aduh ketemu AMK, di AMK itu nggak pernah cikunya itu bilang tulisan itu jelek, pasti bilang keren, mantap. Itulah yang buat saya percaya diri. Nah teman-teman, ini ada hasil karyaku dari benci ke cinta menulis itu. Aku sekarang punya buku judulnya ini. Nah gitu ya teman-teman, pasti lebih menarik. Dagangan juga begitu. Sebenarnya orang itu nggak suka ada gambar-gambar dagangan, misalnya jilbab. Nggak salah, benar saya sampaikan di sini ya. Nggak salah, cuman orang tuh nggak suka dijualin. Tapi kalau orang cerita, awalnya kita cerita begini. Nah, tiba-tiba saya ketemu produk ini nih teman-teman. Nah, sebenarnya itu lagi jualan. Seperti itu ya teman-teman ya. Bisa kebayang ya. Dan sejujurnya saya sudah jarang sekali iklan join AMK, itu jarang banget. Paling awal-awal berdirinya AMK ya. Tahun 2015 saja. Ayo, saya punya namanya storytelling ini belum lama ya saya pelajari, paling 2019 2010 mungkin ya. Ya saya kaji, saya riset. Oh ya, ternyata begini ya. Contoh orang yang nggak suka iklan tuh ya teman-teman nonton TV aja lah. Contoh ya, kalau dulu misalnya sekarang nggak memajang TV misalnya. Oke lah. Misalnya kita lagi penting banget pengen nonton ILC, Indonesia Lawyer Club. Lagi seru-serunya nih, misalnya pembubaran ormas misalnya. Kita rehat sejenak, terus iklan muncul. Kira-kira teman-teman nonton iklannya nggak? Jujur aja, pasti di skip ya. Kalau di YouTube pasti di skip. Kita cepetin aja. Sama kalau kita iklan di Facebook, iklan di mana gitu ya. Orang nggak suka diiklanin. Tapi orang mau baca tulisan itu bercerita gitu. Nggak peduli di dalamnya ada isi iklannya gitu. Padahal ya di dalamnya itu ada iklan. Begitu ya teman-teman ya. Bisa dicerna nggak? Mudah-mudahan bisa dicerna ya. Ada pertanyaan boleh.
Sampai jam berapa ini ya? Maghrib jam berapa ini? WIB. Kayaknya kalau yang di luar WIB mungkin udah ada yang maghrib. Silakan. Silakan teman-teman, saya bantu. Kalau ada yang mau tanya, Bu Gita, ini ada Bu Gita ini yang punya brand SIM kuring. Di tangan kanan. Ring. Bu Gita ini bukunya ada ya? Banyak. Ya, itu siapa? Kak Ella, mesti Kak, monggo. Ya, izin bertanya, Cegu. Boleh. Silakan. Kadang ya kalau misalnya kita nulis storytelling, kalau jujur-jujur amat kan membuka aib sendiri. Nah, maka kan kita tadi ya seperti tadi kata Cegu bahwa kita itu harus mempunyai batasan syara yang memang ketika menceritakan itu tidak keluar. Tapi kadang kalau misalnya di skip, misalnya di daerah itu kadang suka mentok gitu. Apakah ini diceritakan atau tidak gitu kan. Kalau misalnya diceritakan takut mengumbar aib sendiri. Tetapi kalau tidak diceritakan justru itu yang itunya gitu. Yang apa namanya, yang menarik itu di sana. Misalnya ketika dulu sebelum hijrah gitu kan. Bagaimana sikap kita yang agak ugal-ugalan gitu. Terus misalnya dapat hidayah menjadi seseorang yang lebih baik. Mungkin ya seperti itu. Itu bagaimana Cegu cara mengalirkannya dengan tadi kata Cegu gitu, merasa pembaca itu nyaman tetapi tidak juga menggurui dan juga pesannya tersampaikan seperti itu. Mungkin itu saja Cegu. Oke, dapat poinnya. Jadi begini ya, kalau kita bercerita proses hijrah kita itu, misalnya awalnya kita ibu-ibu awalnya dulu juga berhijab, kemudian ada momen yang membuat ibu-ibu atau teman-teman ini bisa berubah. Itu bukan aib, itu menurut saya storytelling yang powerful, yang kalau dibaca oleh orang-orang yang nggak berhijab, storytellingnya pasti ngena gitu. Oh, jadi orang-orang yang berhijab dulu tuh awalnya mereka ya orang-orang biasa gitu, maksudnya bukan orang yang sangat pahami. Makanya dulu saya juga sering cerita itu sebenarnya bukan mengumbar aib. Saya itu dulu orang hotel, tapi tanda kutip ya nggak pernah minum alkohol setetes pun nggak pernah. Nah ini yang unik. Padahal pekerjaan saya juga bartender gitu. Ya dosa juga sih meskipun nggak minum, nganterin bir, nganterin koktail, ini kan dosa juga. Tapi itu kan masa lalu. Jadi ketika ada orang yang seperti saya, misalnya bartender, oh ternyata kita punya kesempatan yang sama untuk berubah. Itu loh. Kebayang ya, bukan mengumbar aib. Saya itu bangga dengan dosa-dosanya, bukan itu. Kita intinya bercerita bahwa kita punya momen masa lalu seperti itu, tapi oleh Allah diberikan kesempatan untuk berubah, berhijrah. Terus saya juga dugem juga suka dulu. Bukan berarti ketika menceritakan, pasti guru-guru saya yang ngajak saya hijrah itu pasti tahu lah. Jadi ketika mereka masuk ke kos saya, kebetulan kamar kos saya, kalau di Instagram pasti kelihatan ya, kamar saya itu di depan itu 2x2,5, mirip itu enggak, sebenarnya bukan disebut kamar ya, jadi itu depan rumah terus ditutup aja pakai triplek depan pintunya, itu jadi kamarnya. Itu saya sebelum saya diajak ngaji itu saya nyetel musik dugem. Kebetulan di Jogja tahun 2000-an ini masih ngetren ya dugem gitu. Tapi guru saya itu enggak ini ya,
tidak memandang rendah saya gitu. Diajak, ayo kamu kan dulu katanya pondok, ayo ngaji, berkelit gitu. Berkelit. Minggu depan saya banyak tugas sampai saya nggak punya alasan. Nah, mau kemana nih? Ya udah kepaksa ngaji. Nah, dari kepaksa itulah ternyata ya alhamdulillah ngaji sekarang. Maksudnya hijrah, berubah lebih baik, bukan berarti sekarang nggak punya dosa, itu bukan, tapi ini adalah proses, dan ketika proses hijrah kita ceritakan itu bukan aib. Memang ya kalau tanggapan orang pasti beda-beda, dan kita bukan menyenangkan semua orang. Kita tujuan supaya orang-orang yang belum hijrah itu punya pemahaman, oh ini ketika orang diberikan kesempatan oleh Allah untuk hijrah itu, mereka itu ya ada yang tomboy, ya ada yang suka degem. Saya banyak loh, tapi saya nggak akan cerita. Di AMK juga yang dugem juga banyak dulunya sebelum ngaji. Tapi ketika bercerita itu mereka sebenarnya tidak mengumbar aib. Mereka itu pengen mengajak yang dugem-dugem itu saat membaca ya. Tapi di storytelling itu nggak ada kesimpulan dicurah lah atau apa. Tapi ketika mereka membaca itu pasti akan tersentuh. Kemudian oh iya ya, dia bisa berubah. Pasti kalau dapat hidayah ya, kalau mereka menjemput hidayah, sebenarnya semua orang itu fitrahnya ya menuju ketaatan. Cuman kadang kan lingkungan gitu ya. Nah inilah tulisan-tulisan storytelling bisa sangat powerful dalam dakwah juga gitu. Jadi bukan mengumbar aib kalau menurut saya ya. Tapi kalau kita mendengarkan orang yang sudah ngaji itu kan mengumbar aibmu dulu. Ya mungkin kita nggak akan nulis. Kita harus fokus pada tujuan kita, mengajak orang yang belum hijrah supaya terinspirasi, termotivasi dari cerita masa lalu kita. Tapi kalau itu menyangkut orang lain misalnya, ya jangan ya. Misalnya kita tahu aibnya orang lain, ya jangan dibuka. Maksudnya kalau bisa itu mengenai diri kita sendiri, dan bukan aib. Misalnya kalau awalnya buka aurat kemudian jadi menutup aurat, itu bukan aib, tapi sesuatu yang sangat pribadi dan itu tidak layak untuk publik, ya jangan gitu loh. Bisa ya dipilah-pilah ya, tapi pasti banyak sesuatu yang inspiratif. Beda terjawab ya? Ya, jazakillah khair Cikgu. Ada yang lain? Oh, kok jazakal khair Cikgu. Ya. Yang lain? Ada yang masih belajar? Ya, menurut saya pribadi storytelling itu paling keren Pak. Yang jarang dikulik orang, tapi dampaknya itu sangat luar biasa. Baik itu sebagai pribadi, sebagai personal branding, sebagai branding, sebagai kita jualan juga bisa, sebagai kita sarana membuat buku, satu buku semua ini isinya storytelling, baik saja itu bebas. Jadi itu masih jarang banget. Biasanya orang membaca storytelling itu lewat biografi orang-orang terkenal gitu ya. Ini juga sebenarnya biografi, tapi di dalam ada banyak tulis storytelling, dan beliau mengakui sendiri di sini bahwa storytelling, saya membesarkan The Body Shop itu lewat storytelling. Jadi kalau teman-teman belum percaya dengan ilmu saya, masih meragukan Anita Roddick
cabang body shop bahkan di Bogor ada ya, seluruh provinsi ada di mall-mall ya, tapi dia nggak buka di ruko-ruko enggak, dia biasanya buat dia segmennya orang-orang menengah atas. Jadi kalau sabun mungkin harganya 500.000, belikan sabun Lifebuoy kira-kira dapat berapa? 500.000 ya. Mungkin cuci muka harganya 300.000, 200.000 gitu ya. Dan kalau ini terlalu tinggi, kan contohnya udah ada tuh, Ita Jelita ada ya, Ita Jelita. Dia brandingnya storytelling tanpa dia tulis tuh, dia penulis hebat, simkuring hebring gitu ya, kalau nggak salah arti bahasa Indonesianya aku penulis hebat lah, tapi disundakan, dan itu seingat saya jarang ya, belum ada orang yang menggunakan bahasa Sunda simkuring penulis hebring ya, jarang. Itu kalau terus dituliskan nanti jadi brand yang sulit dipisahkan dari Bu Ita Jelita. Bu Is juga begitu. Bu Is kan belum ada 3 tahun di AMK. Terus Bu Aisyah juga begitu. Jadi semua member AMK itu istimewa. Tinggal kita mengulik apa sih sisi uniknya Ana ini. Saya ini punya istimewaan dia apa, pasti ada. Dikulik-kulik aja nanti ketemu. Dan kalau bisa fokus di satu ya, fokus di satu. Tapi untuk belajar ya nggak apa-apa, kita belajar opini, kita belajar storytelling, kita belajar cerpen, kita belajar novel, kita belajar storytelling. Nanti akan ketemu mana yang lebih kita sukai atau passion, itu kan dari hati ya. Saya kan nggak pernah memaksa kamu harus masuk ke non fiksi atau kamu harus masuk ke fiksi, enggak. Saya cuma memberikan ilmu, nanti teman-teman bisa memilih sendiri. Bayang ya. Cikgu nanya, Cikgu. Ya, siap. Cikgu, kalau misalkan dalam satu karya atau satu buku itu yang karya storytelling itu tidak satu tema, itu nggak apa-apa ya, Cikgu ya? Nggak apa-apa. Nanti diambilkan judulnya dari salah satu judul yang ada di dalamnya, begitu nih? Misalnya begini ya. Misalnya begini. Ini untuk tahap awal ya. Teman yang terlalu ini ya. Sama teori saya tuh jangan. Pengen nulis storytelling tapi masih temanya ya apa-apa, masih belum mampu tema yang khusus. Abang Anissa pengen lagi gitu nulis tiba-tiba bikin cerita beda dengan homeschool, kenapa dimasukin di buku ya, awal-awal mungkin bikin karya pertama gaduh-gaduh nggak apa-apa. Suaranya hilang. Nah, gimana? Jadi teman-teman jangankan storytelling dengan tema yang berbeda-beda. Di AMK tuh banyak loh awal-awal ada yang resume keluar itu dicampur sama opini, dicampur lagi sama cerpen, dicampur lagi sama puisi. Boleh-boleh aja, itu karya yang penting ini bisa menjadi afirmasi atau sugesti positif ya. Setelah punya karya satu tuh, ternyata menerbitin buku itu
tidak sesulit yang aku kira. Aku kira dulu itu nulis buku itu seperti bikin skripsi, bikin TA, bikin tesis, bikin disertasi. Jadi kesan pertama itu begitu penting ya. Kalau kita sudah membuat sesuatu itu di awal sulit, belakangnya tambah sulit itu. Misalnya kita dengar skripsi, aduh, udah lemes duluan. Karena yang kita bayangin ya memang skripsi bahasanya beda ya, bahasa ilmiah. Dan kita tidak bisa bebas mengeksplor. Tapi kalau karya populer kan boleh-boleh saja kita campur. Itu ada di buku saya, ada di 30 hari bisa menerbitkan buku itu. Kan workshop lewat buku. Di situ ya yang beli bukunya yang ngerjain 25 hari atau 30 hari pertama itu, atau kalau di grup WA kan ada tuh 60 hari bisa nerbitin buku. Bebas mau lewat instruksi saya bikin puisi 25 puisi atau lebih ya boleh, atau bikin sendiri ya. Mungkin dia sudah dapat ilmu storytelling, ya udah bikin storytelling sebanyak-banyaknya. Kemudian bagian kedua, kisah masa kecil.